Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Kita percaya semua kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Allah kita sungguh baik, teramat baik dan sangat-sangat baik. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini saudara siap untuk menyanyikan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus penuhi setiap kami pagi hari ini Bapa. Kami buka hati kami, jamah kami, urapi kami. Biar hati kami terus terpaut kepada cinta kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap sembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan. Kau Raja mulia, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang ku sembah, Kau Allah yang ku tinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti bagi setiap kami. Engkau Bapa yang mengampuni kami. Engkau Bapa yang memberkati. Engkau Bapa yang memulihkan setiap kami. Engkau Bapa yang kekal Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu melingkupi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi mengampuni. Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku
dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama lebih lagi katakan kepada Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengampuni, Kau Bapa yang memulihkan, Kau Bapa yang memberkati, Kau Bapa yang menguatkan, Kau Bapa yang menyembuhkan, Kau Bapa segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Sungguh indah bersamamu Yesus. Tiada saat yang terindah Tuhan selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada saat yang terindah selain menyembah Tuhan Yesus. Biarlah hati kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kami telah memuji dan telah menyembah Engkau ya Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini saya ambil dari kitab Tawarikh bagian pertama. 1 Tawarikh di pasal yang keempat ayat 9 dan ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Dari kalimat Allah mengabulkan permintaannya itu sekaligus menjadi judul khotbah ini, yaitu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu jika doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan di kitab Yakobus dikatakan doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Melalui ayat yang kita baca tadi, kita mau belajar bagaimana sebuah doa yang dikabulkan. Sebelum menuju ke sana, saya mau menyampaikan Bapak Ibu bahwa penulis kitab Tawarikh ini, satu Tawarikh maupun dua Tawarikh adalah Ezra. Siapakah Ezra? Dia adalah dua pemimpin Yehuda. Ia, yaitu Ezra bersama Nehemia, memimpin kembalinya umat Yahudi daripada pembuangan di Babel dan Persia, dan kemudian pulang ke Yerusalem dan memulihkannya. Jadi kitab ini adalah kitab tentang umat Yehuda sebelum masa pembuangan, tetapi dituliskan pada masa sesudah pembuangan. Maksud Ezra menuliskan kitab ini adalah untuk menyampaikan asal-usul kaum Yehuda itu. Yaitu ceritakan dia silsilah daripada kaum Yehuda, beserta lanjutannya kerajaan itu, kejayaan kerajaan itu di masa Daud dan Salomo, kemudian masa redupnya, masa surutnya, kemudian sampai mereka terbuang ke Babel. Dan di tengah-tengah kisah itu, Ezra menyelipkan kisah seorang tokoh bernama Yabes. Yang lain hanya menyebut nama keturunan demi keturunan, tapi khusus Yabes, di situ Ezra memberikan catatan 2 ayat mengenai riwayat hidupnya. Apa maksud Ezra menyelipkan cerita ini di dalam silsilah itu? Riwayat ini diselipkan ada tujuannya, ada manfaatnya, ada maksudnya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan salah satu contoh dari leluhur orang Yehuda yang dahulu pernah hidup dalam kesusahan yang super, kesusahan yang akut. Sampai-sampai ibunya memberi nama kepada anak itu Yabes, artinya kesakitan. Tetapi kemudian mengalami pemulihan, dan pemulihan itu terjadi juga berkat doa daripada seorang Yabes. Sehingga cerita dan kisah ini diletakkan oleh Ezra di dalam kitab Tawarikh yang ditujukan kepada umat yang baru pulang dari pembuangan adalah untuk memberikan contoh, memberikan contoh konkret tentang ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada masa depan di tangan Tuhan. Sebab sesungguhnya umat Yehuda yang pulang ke Yerusalem pada waktu itu adalah umat yang menemui kembali kota mereka sudah dalam keadaan hancur. Sudah ditinggalkan kurang lebih 70 tahun. Kita bayangkan kalau kita kembali lagi ke kota kita yang sudah ditinggalkan selama 70 tahun, tentulah kita menemukan keadaan hancur. Apalagi waktu itu bukan saja kota itu tinggal puing-puing, ada pemukim-pemukim pencaplok yang sudah berdomisili di situ yang tidak senang ketika umat Yehuda itu kembali lagi ke tanah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra menuliskan kisah Yabes untuk mendongkrak iman mereka. Dengan memberikan contoh Yabes yang memulai hidupnya dari penderitaan. Tapi kemudian dicatat tadi, ia lebih dimuliakan daripada saudaranya. Berarti dia berangkat dari titik nol, bahkan mungkin titik negatif. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, dan doa itu dikabulkan Tuhan. Dan terjadilah pemulihan di dalam hidup Yabes. Ia mengalami dimuliakan, dihormati, menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang menjadi terhormat. Itu semua adalah karena sebuah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saya sering melihat beberapa perdebatan atau pertikaian pendapat
Ada yang mengatakan doa Yabes bukanlah doa yang cocok dinyanyikan. Doa Yabes bukanlah doa yang lebih baik. Masih ada doa Bapa kami katanya. Saudaraku, ini bukan ke sana arahnya. Kita tidak perlu memperdebatkan mana doa yang dinaikkan di dalam ibadah. Tetapi Yabes adalah contoh tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Tentu tidak dimaksudkan menjadi formalitas bahwa nyanyian ini dijadikan doa penutup sebuah ibadah. Bukan juga doa berkat, sebab doa berkat bukanlah permohonan, doa berkat adalah pemberian dari Allah yang dikonfirmasi dalam berkat imamat. Hari ini kita konsentrasi kepada apa yang disampaikan oleh Ezra di dalam riwayat pendek doa daripada Yabes ini. Itu yang menjadi sesuatu yang akan kita gali agar kita pun di masa-masa sekarang dalam keadaan boleh dibilang ada kemiripannya, yaitu harapan yang hampir kandas. Sepertinya kalau melihat ke depan seperti bayang-bayang yang tidak terlalu jelas, tidak clear. Oleh karena wabah corona, oleh karena dera ekonomi yang diakibatkannya. Sehingga mungkin banyak orang berputus asa. Maka hari ini relevan untuk kita renungkan. Bagaimana Yabes yang dipulihkan oleh Tuhan. Dia berangkat dari keadaan tidak ada harapan. Tapi Tuhan mengabulkan doanya. Dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya kita dapat mengalami apa yang dialami oleh Yabes. Jikalau orang Yehuda mengalami pemulihan dengan cerita ini, maka cerita ini pun pasti menjadi penghiburan, memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita yang percaya. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah Yabes keluar dari penderitaannya? Bagaimanakah Yabes keluar dari kesakitannya? Sebab tadi dikatakan di sana nama Yabes itu diberi ibunya dengan perkataan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, dalam penderitaan. Ini tentu bukan kesakitan persalinan, ini kesakitan keadaan yang sedang berada mereka alami, bukan soal persalinan itu sendiri. Kemiskinan barangkali, kehinaan barangkali. Dan dalam keadaan itu Yabes dilahirkan. Tetapi kemudian terjadi perubahan. Terjadi terobosan. Bagaimana hal itu terjadi? Yang pertama saya mau menyampaikan Bapak Ibu, terobosan, perubahan, pemulihan yang terjadi pada Yabes itu dimulai dari suatu perubahan fokus. Jadi nomor satu terjadi perubahan fokus. Fokus artinya titik pusat, titik perhatian. Jadi apa yang dimaksud dengan perubahan fokus pada diri Yabes? Begini, ibunya memberi nama kepadanya Yabes dengan catatan ibunya ingin mengabadikan, melestarikan, atau memberikan penanda kepada anak ini melalui nama Yabes karena kesakitan itu sendiri ingin dikenang dan seolah-olah nama itulah nama yang menjadi cap yang cocok bagi Yabes. Tetapi Yabes berbeda. Dia tidak fokus kepada kesakitan dan penderitaan, dia berpindah perhatian dari masalah kepada Allah. Itulah sebabnya dia berkata, kiranya Allah memberkati aku melimpah-limpah. Ibunya mengabadikan penderitaan. Kuberilah nama anak ini Yabes. Sebab sakitlah dia sejak di kandungan. Sakitlah dalam kelahirannya. Sakitlah di masa kecilnya. Diejek dan dihina. Dibesarkan dalam kemiskinan. Tapi Yabes berubah fokus. Pindah fokus. Tidak melihat kepada masalah itu sebagai sesuatu yang patut dan layak untuk ditangisi. Dia melihat kepada anugerah yang disediakan oleh Allah. Ada berkat yang disediakan oleh Allah. Dan dia berkata, kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Saudaraku, kita perlu pindah fokus. Jangan fokus kepada masalah kita. Jangan fokus kepada persoalan kita. Tidak ada gunanya melihat masalah dan terus perhatian kita di situ. Mari kita beranjak. Melihat kepada solusi yang ada pada Tuhan. Anugerah yang disediakan oleh Tuhan.
Apa yang disediakan oleh Tuhan, itu tidak ada apa-apanya dengan persoalan yang sedang ada pada kita. Persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya tertarik satu ayat di kitab Matius yang dicatat oleh Matius. Suatu perkataan Yesus, dia katakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Pandanglah burung-burung yang tidak mengerjakan sawah, yang tidak mengurusi tanaman, dan tidak juga menyediakan lumbung bagi stok makanannya, tapi mereka mendapatkan suplai makanan dari Bapa di sorga. Jadi pandanglah kepada burung, tapi jangan hanya pandang burung. Pandang Bapa yang menyediakan makanan bagi burung-burung ini. Jangan pandang hanya persoalan-persoalan hidup ini, menembusi ke atas. Pandanglah Tuhan yang selalu setia menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya mau pindah fokus. Pindah fokus. Jangan menangisi masalah. Jangan menangisi kepahitan. Jangan menangisi resesi. Jangan menangisi perlakuan tidak adil. Jangan menangisi sesuatu harapan yang belum menjadi kesampaian. Tapi arahkanlah pandanganmu kepada Bapa di sorga. Arahkanlah pandanganmu kepada Dia yang sanggup melakukan perubahan, terobosan, memberikan pemulihan, melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Yang kedua, bagaimana Yabes keluar dari kesakitannya, sampai kemudian dia mengalami dimuliakan lebih daripada orang-orang lain. Yang kedua ialah Yabes meminta Allah memberkatinya. Pertama tadi dia mengalihkan pandangannya kepada Allah Israel. Yang kedua dia meminta Allah Israel itu memberkati dia. Simple, sederhana. Saya hanya mengatakan Yabes meminta Allah memberkati. Simple, tidak rumit. Tapi kadang-kadang yang simple pun tidak dikerjakan orang. Bukankah ada banyak orang lebih suka menangisi persoalannya ketimbang meminta sesuatu kepada Tuhan. Lebih suka menceritakan masalah-masalahnya daripada menceritakan harapan-harapannya yang akan diberikan oleh Tuhan kepada dia. Saudaraku, Yabes ini meminta. Termasuk di dalam kegiatan meminta ialah perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan berkat. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah kalau kita tidak meminta, bukankah Allah itu otomatis memberkati kita? Ada orang berkata, Tuhan tahu apa yang kuperlukan, saya tidak perlu memintanya. Seperti anak kita di rumah katanya, mereka tidak perlu meminta, bapak mamanya menyediakan. Saudaraku, saya tidak mengatakan konteks rumah tangga itu, konteks hubungan orang tua dan anak adalah salah. Bukan. Yang saya maksudkan, firman Allah memang jelas berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka dibukakan bagimu. Masalahnya bukan Allah tidak menyediakan berkat bagi kita, tetapi Allah mau kita meminta dan daripadanya tanda kita tersangkut, terpaut dan terikat terrelasi dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 24 berbunyi, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudaraku, ketimbang kita menceritakan, membeberkan persoalan-persoalan kita, sekarang kita pindah fokus. Mintalah dari Tuhan kita. Mintalah bimbingannya. Mintalah kekuatan daripadanya. Mintalah penghiburan daripadanya. Mintalah berkat-berkatnya mengalir kepada kita. Jasmani dan rohani. Dan itu yang kita minta, itu yang kita akan menerima di dalam hidup kita. Saudaraku, tentu saja dengan mulut semua orang bisa berkata, aku sudah meminta. Aku juga sudah berdoa. Iya, kegiatan meminta kepada Tuhan tidak terbatas pada perkataan-perkataan di mulut. Sebab Tuhan jelas itu berkata, bukan hanya yang kedengaran dan kelihatan yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan sesungguhnya melihat hati.
Jadi apakah selaras perkataan di mulut kita dengan apa yang terkandung di dalam hati kita? Itu yang perlu kita berperkara di dalam diri kita. Agar jangan hanya mulut kita katakanlah ikut-ikutan atau suatu formula kalimat yang sudah biasa diucapkan. Jangan, biarlah itu lahir dari hati kita. Hati yang bergantung sepenuhnya, hati yang berharap sepenuhnya. Lalu kita katakan, Tuhan tolonglah saya, berkatilah hidupku. Meminta berkat Tuhan tidak sama dengan meminta ke arah yang lain. Apa maksud saya dengan poin ini? Begini Bapak Ibu, di dunia ini ada juga kuasa-kuasa lain yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Katakanlah ada kuasa lain juga yang bisa menyembuhkan, kuasa lain yang bisa memberikan kemakmuran, kuasa lain yang bisa memberikan A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi kuasa-kuasa lain itu tidak menghendaki kita untuk katakanlah bertobat, memiliki hati yang suci, memiliki hati atau perbuatan yang saleh. Tidak disyaratkan apapun. Seperti itu tidak diminta. Tetapi meminta kepada Allah. Itu artinya kita bersepakat, berkomitmen. Saya mau selaras hidup dengan yang dikehendaki Allah. Jadi kata meminta itu sendiri bukan kegiatan mulut, tapi totalitas hati kita yang berpaut kepada Tuhan. Kesediaan kita untuk hidup diatur olehnya. Itulah maksud disebut dengan meminta, mencari, dan mengetok pintu. Saudaraku, kita lihat Yabes ini ya. Yabes meminta kiranya tanganmu menyertai aku. Ini mengindikasikan bahwa yang diminta Yabes bukan saja berkati aku berlimpah-limpah, perluaslah daerah kekuasaanku. Atau zaman sekarang, naikkanlah jabatanku, tambahilah hartaku, buatlah aku menjadi terkenal. Bukan itu semata yang diminta oleh Yabes. Dia pun meminta, kiranya tanganmu menyertai aku. Itu artinya kiranya engkau sendiri menyertai saya. Menyertai artinya berjalan bersama dengan saya, memimpin hidup saya, menentukan arah hidup saya, menata hidup saya. Jadi yang disebut dengan seperti Yabes meminta berkat kepada Allah, bersamaan dengan itu meminta Allah sendiri menjadi bagian miliknya. Ada dua perkara di situ, meminta berkat Allah dan meminta Allah itu sendiri menyertai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering orang kan meminta berkatnya saja, meminta apa yang bisa diberikan oleh Tuhan saja. Antara Tuhan dan berkat Tuhan ada dua hal yang tidak selalu sama. Kalau kita hanya meminta berkat Tuhan, belum tentu Tuhan menyertai kita. Tapi kalau kita meminta Tuhan menyertai kita, sebetulnya juga berkat-berkat yang ada di tangannya juga menjadi milik kita. Jadi saudaraku perhatikan, meminta bukan kelatahan mulut kita, tapi meminta menuntut juga sesuatu perombakan di dalam kehidupan kita itu sendiri. Saudaraku, Allah bukan berurusan dengan ekonomi kita saja, katakanlah menjadikan miskin menjadi kaya. Bukan saja berurusan dengan kesehatan dan kesembuhan kita, yaitu menyembuhkan orang sakit. Allah mau berurusan untuk seluruh sisi kehidupan kita. Masalah-masalah yang ada di sekitar dan di depan kita, katakanlah kekurangan, katakanlah duka cita, katakanlah perlakuan tidak adil, itu hanyalah pemantik-pemantik yang memanggil kita supaya datang kepada Tuhan, dan kemudian kita menjadi lekat dengan Tuhan, kemudian seluruh hidup kita ditata olehnya. Kalau Allah berperkara dalam hidup kita, dia tidak mengerjakannya parsial atau sebagian. Dia tidak hanya menyembuhkan sakit kita, total hidup kita mau dipimpin oleh dia. Dan itu berkat yang terutama saudaraku. Jadi bagaimana Yabes mengalami pemulihan? Pertama tadi karena dia pindah fokus dari masalah kepada fokus kepada Allah. Dan sekarang yang nomor dua, dia meminta berkat Allah dengan konsekuensinya hidupnya disertai oleh Allah. Maka yang ketiga, Yabes adalah saksi. Dia mau menjadi saksi. Tentu bagaimana Ezra tahu riwayat hidup Yabes ini,
tentu kemungkinan besar Yabes menceritakannya kepada anaknya, kepada orang-orang lain. Sehingga cerita itu tersebar luas kemudian. Maka di zaman Ezra cerita itu masih dikenal orang. Sehingga Ezra tertarik dengan cerita itu lalu menyelipkannya di dalam riwayat keturunan Yehuda. Yang bersamaan dengan itu hendak disampaikan kepada umat yang pulang dari pembuangan, yang sedang berputus asa. Maka contoh Yabes ini menjadi kesaksian tentang bagaimana Allah sanggup mengangkat orang dari titik nol bahkan titik negatif. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang sukar. Amin saudaraku. Bersama Yesus katanya lakukan perkara yang besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan glory haleluya. Haleluya. Yabes adalah saksi tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semula Yabes dihina-hinakan saudara-saudaranya yang lain. Diejek. Apalagi nama itu artinya sakit. Jangan-jangan ketika dipanggil nama Yabes, orang lain mentertawakannya si sakit, si derita, si susah. Tapi Yabes menjadi saksi. Saksi sejarah hidup tentang bagaimana Allah kalau mengabulkan doa seseorang, berkenan atas hidup seseorang, Allah mengangkat dia. Sehingga kemudian Yabes lebih dimuliakan dari orang yang mengejek tadi. Lebih ditinggikan dari orang yang menghina tadi. Lebih dimuliakan dari orang yang memandang dia sebelah mata. Yabes adalah saksi. Demikian pun kita akan menjadi saksi. Ketika kita dipulihkan Tuhan, kita menjadi saksi itu sendiri. Menjadi yang bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Dengan cara itu kita mengabarkan dan mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup dengan pernyataan bahwa kisah Yabes ini ditulis oleh Ezra menjadi contoh konkret yang ada bukti-buktinya. Apalagi ini masuk di dalam Alkitab, maka kedudukannya adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Maka firman Allah yang tidak mungkin salah itu, jika kita percayai, maka firman itu dengan kuasanya akan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saya tidak tahu apakah ada seperti Yabes itu pada saat sekarang ini, tapi saya menduga di masa sekarang ada orang banyak berkesusahan, mengalami kesulitan, maka biarlah engkau memegang kisah hidup Yabes yang ditaruh di Alkitab menjadi contoh konkret. Kalau Yabes ditolong, umat Yehuda ditolong, saya yang percaya pun pasti ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk siraman rohani di hari ini. Biarlah itu masuk di dalam pikiran kami, ingatan kami, di dalam jiwa kami, di dalam roh kami. Firman-Mu bersemayam di sana. Firman-Mu berakar kuat di sana. Menjadi pokok kepercayaan kami. Menjadi pokok kegirangan kami. Dan kami percaya pun, kami pun mempunyai doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Seperti Yabes dikabulkan Tuhan dan dia diangkat, diberi mulia oleh Tuhan. Demikian pun kami pasti diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu bersyukur karena firman-Mu ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudaraku yang berada di gereja bersamaan dengan kita dalam rekaman ini, dan juga semua jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah, kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya bacakan satu ayat untuk dapat kita renungkan. Di kitab Keluaran pasal 12 ayat 13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
Saudaraku, ini riwayat ketika terjadi tulah di Mesir, maka Tuhan mengatur, membuat penanda umat Israel yang ada tanda darah di pintu rumah mereka. Dan mereka juga makan daging kurban anak domba pada waktu itu. Maka itu menjadi penanda, menjadi bayangan ke depan, menjadi gambaran tentang perjamuan kudus, yaitu makanan yang disediakan oleh Tuhan, makanan yang kekal, bahwa siapa yang menerima tubuh dan darah Kristus juga tidak akan mengalami kecelakaan dan penghukuman. Amin, saudaraku. Diberikan penanda, barang siapa yang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya perjamuan kudus adalah bagian yang sangat penting dalam iman Kristen, dalam ibadah Kristen. Sebab di dalam sakramen perjamuan kudus kita beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus secara ajaib. Tuhan memberkati perjamuan kudus kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami, di hadapan kami ada roti, ada cawan atau anggur. Biarlah kiranya Tuhan menaruh berkat-Mu turun atasnya, sehingga melalui alat-alat sakramental ini, roti dan air anggur ini, kami menerima berkat Tuhan, menjadikan kami mempunyai sarana untuk beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Maka berkatilah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita dan kita angkat roti di tangan kanan kita, saudaraku. Dan kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka perjamuan kudus yang kita terima pada hari ini tidak berdiri sendiri, melainkan tersambung kepada peristiwa salib dengan perkataan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita memorize peristiwa Yesus yang telah mati dan bangkit, kita makan roti ini, kita nanti minum anggur ini, maka kita beroleh persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya. Apakah saudara percaya Kristus telah mati dan bangkit bagimu, dan Dia adalah juru selamatmu, Dialah Tuhan dan Allah kita? Makanlah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan, saudaraku. Tidak tumpah ya, jangan tumpah ya. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang menguduskannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang lama adalah darah binatang. Cawan perjanjian baru adalah darah Kristus. Darah binatang adalah gambaran, adalah tipologi, dan darah Kristus adalah kenyataan, penggenapan, dan penyempurnaannya. Apakah saudara percaya darahnya telah tebus dosamu? Darahnya menguduskanmu, bahkan juga menyembuhkan dan memberikan pemulihan kepadamu? Yang percaya Yesus Kristus telah mati baginya, minumlah dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, inilah darah Kristus yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Kami mau menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan Engkau, mewartakan tentang Kristus sampai Tuhan datang, supaya Engkau memanggil semakin banyak orang seperjamuan, sepersekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu tebus dosa kami, darah-Mu telah mengampuni kami, darah-Mu telah menguduskan kami. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya di mana di awal bulan Juli ini kita semua memasuki sudah hampir pertengahan tahun yang kedua. Kita bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk itu marilah kita terus berdoa biar kita tetap semua baik bangsa dan negara ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan buat kami. Setengah tahun sudah kami lalui Tuhan, 2020. Kami sekarang memasuki tahun paruh yang kedua untuk memasuki 6 bulan ke depan. Tuhan, di mana di tengah-tengah kami berhadapan dengan COVID-19, untuk Sumatera Utara yang terus bertambah, Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong provinsi kami Sumatera Utara. Lindungi Tuhan. Demikian juga Tuhan kami melihat sampai ke Jawa Timur, Tuhan yang sudah mencapai ranking pertama, sudah 10.000 orang lebih di Jawa Timur saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh bangsa dan tanah air kami yang kami cintai. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, biar kami semua boleh dibebaskan daripada COVID. Dan di dalam kami memasuki new normal Tuhan, biar Tuhan kami semua semakin menyadari untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, memakai face shield, mencuci tangan, membawa hand sanitizer. Tuhan, biar semua itu menjadi perlindungan buat kami secara manusiawi, tapi secara Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Engkau lah yang mampu melindungi kami Tuhan. Kiranya kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau dijauhkan daripada pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang punya status ODP, PDP, maupun mereka yang sudah divonis dalam keadaan berat sakitnya. Sekalipun Tuhan sembuhkan mereka, tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga terus untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh pejabatnya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Dan bangkitkan ekonomi Indonesia Tuhan. Di tengah keterpurukan ini, biar kami semua dari pengusaha yang kecil, Tuhan, rakyat yang kecil, mereka yang bekerja menjadi UKM, UMKM, semuanya Tuhan, Tuhan bangkitkan. Biar ekonomi yang lesu ini Tuhan boleh kembalikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau juga melindungi setiap pemimpin kami Tuhan, yaitu para pendeta, para diaken Tuhan yang telah membawa gereja-Mu, nama-Mu Tuhan Kau berkati. Kami berdoa terus untuk hamba-Mu Pak Jaman Sinaga. Kau berkati juga Pak Batiar Damanik. Kau berkati hamba-Mu Suwarni. Kau berkati hamba-Mu Pak Andi. Kau berkati hamba-Mu Pak Pasaribu. Dan seluruh Tuhan pengurus-pengurus gereja GPI. Tuhan, demikian juga seluruh jemaatnya yang ada dimanapun juga. Dan seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menyertai mereka semua. Jadikan mereka pemimpin Tuhan, jadikan mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak yang sekarang akan memasuki sekolah, yang akan memasuki kuliah. Tuhan, di mana akan dibuka kembali. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka, khususnya dari pandemi COVID-19 ini.
sertai para guru-guru Tuhan yang mengajar para dosen-dosen. Tuhan lindungi mereka semua. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang masih berjuang di garis depan, para dokter, para perawat, dan semua Tuhan tenaga medis. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami semua pada hari ini boleh melayani Engkau. Dari hamba-Mu yang melayani, dari pemain musik, singer, dan semua yang melayani di dalam kegiatan gereja-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih, jemaat GBI Avia Setiabudi dan saudara seiman yang mengikuti ibadah saat ini. Pada jemaat minggu ini, ibadah minggu tanggal 12 Juli akan dilayani kembali oleh Bapak Pendeta Batiar Damanik dan diharapkan setiap kita dapat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Ibadah Kids GBI Avia Setiabudi akan diadakan sesaat setelah selesai ibadah ini dan dilanjutkan sharing langsung dengan guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup Avia Kids. Komsel GBI Avia Setiabudi diadakan setiap hari Rabu malam pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Diharapkan setiap kita dapat mengikuti komsel. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Sekian warta jemaat minggu ini, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menutup ibadah kita dengan menerima berkat imamat, berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang datang beribadah kepada Dia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Engkau menjadi pusat dan pujian penyembahan hanya layak bagimu. Dan kami telah menerima lawatan-Mu, kehadiran-Mu adalah istimewa bagi kami. Firman-Mu telah menunjukkan kebenaran kepada kami, menyinari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami. Daripadamu kami peroleh pimpinan dalam hidup kami. Kami percaya hari esok lebih baik daripada saat yang sekarang. Hari-hari ke depan adalah hari-hari bersama berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita buka hati kita. Kalau tidak keberatan, tidak berhalangan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Kasih setia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan daripada Roh Allah ada pada kita mulai saat ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Selamat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan.